Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir hayat tragis penentang Rasul, Abu Lahab dan istrinya. Penentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab dan istrinya mati secara mengenaskan. Istri Abu Lahab bernama Arwa binti Harb bin Umayyah, yang merupakan salah satu penentang kuat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama populernya adalah Ummu Jamil. Dia putri dari Harb, pemimpin besar suku Quraisy. Garis keturunan tersebut membuat Ummu Jamil disegani dan menonjol di sukunya. Lalu dia menikahi Abu Lahab yang tak lain adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil dan Abu Lahab punya 6 anak, yaitu Utbah, Utaibah, Mu'attam, Al-Durrah, Al-Uzza, dan Al-Khalidah. Orang-orang kafir mulai memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wahyu turun. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan mengajak orang-orang kala itu meninggalkan berhala. Namun dakwahnya mendapat penolakan dari banyak orang, termasuk Abu Lahab dan istrinya. Pasangan ini mendukung perlawanan dan membantu menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Jamil mendesak putranya Utbah dan Utaibah untuk menceraikan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, Utaibah menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Kalsum, sedangkan Utbah menikahi Ruqayyah. Ummu Jamil juga sempat mengambil batu dan melemparkannya ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat menyakitinya. Dampak dari apa yang dilakukan Ummu Jamil dan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam surat Al-Lahab. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengutuk Abu Lahab dan istrinya. Dalam surah itu disebutkan, kutukan Allah Subhanahu wa taala telah datang untuk mereka dan tempat mereka adalah di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, api neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Bagaimana Abu Lahab dan istrinya meninggal? Banyak riwayat yang menyatakan wafatnya Abu Lahab dan istrinya. Disampaikan bahawa Abu Lahab meninggal setelah peristiwa Perang Badar, di mana dia terjangkit penyakit yang tidak diketahui jenisnya. Namun, Abu Lahab sendiri meyakini dia menderita bisul di perut atau juga kolera. Penyakit yang dideritanya menimbulkan bau tak sedap yang membuat siapapun enggan mendekatinya. Bahkan ketika sudah meninggal, ia dikubur hanya dengan batu tanpa ada yang mendekatinya. Sedangkan istrinya, Ummu Jamil, mati saat duduk di atas batu di padang pasir dengan kalung di lehernya. Kalung tersebut dia berjanji menggunakan itu dinominasi Nabi untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengambil ajalnya tanpa maksudnya terwujud. Abu Lahab merupakan salah seorang paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki nama asli Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Lahab berarti yang menyala-nyala. Sebutan itu disematkan karena waktu kecil dia dikenal dari wajahnya yang tampak cerah. Allah Subhanahu wa taala melaknat Abu Lahab karena perilakunya yang amat buruk terhadap Nabi.
Namanya bahkan diabadikan dalam Al-Quran melalui surat Al-Lahab yang terdiri atas 5 ayat. Ia memiliki sebuah rumah di kaki gunung yang kini dinamakan sesuai dengan namanya sendiri, yakni Jabal Abu Lahab atau Gunung Abu Lahab. Setelah mendengar kabar kekalahan kaum kafir Quraisy dalam perang Badar Al-Kubra, 7 hari kemudian Abu Lahab pergi ke Mekah Al-Mukarramah dan meninggal dikuburkan di kaki gunung Jabal Abu Lahab. Istrinya yang bernama Arwa binti Harb bin Umayyah atau dikenal dengan sebagai Ummu Jamil juga dimakamkan di kaki gunung ini bersama dengannya. Pertama disebutkan bahawa ia meninggal terjangkit penyakit kusta setelah mendengar kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar Al-Kubra. Disebutkan bahawa selama 3 hari mayat Abu Lahab tidak dimakamkan hingga membusuk. Tidak ada yang berani mendekat. Hingga akhirnya bau busuk dari mayat Abu Lahab semakin menjadi. Maka kaum Quraisy menggalikan lubang kubur untuknya. Kemudian mayat Abu Lahab didorong dengan sebilah kayu hingga masuk ke dalam lubang itu. Dari jauh orang-orang Quraisy melempari mayat Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin bahawa mayat Abu Lahab benar-benar telah tertutup rapat oleh timbunan batu. Riwayat kedua menyebutkan penyebab penyakitnya karena hantaman Ummu Fat iaitu isteri Saidina Abbas yang marah karena sang budak. Abu Rafi dipukul Abu Lahab setelah gembira atas kemenangan Ummu Fat mencabut tiang Muslim. Ummu Fat mencabut tiang kemahnya kemudian memukul kepala Abu Lahab seraya berkata, "Beraninya kamu memukul Abu Rafi saat majikannya tidak ada." Kepala Abu Lahab terluka parah dan bercucuran darah. Lantas ia pergi meninggalkan rumah saudaranya Abbas. Selang 7 malam, luka parah itu kian membekas sampai ke otak hingga menyebabkan pembusukan. Sedangkan riwayat ketiga mengungkapkan kisah tentang kematian Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil yang dalam Al-Quran disebut Hammalatal Latab. Bahawa suatu ketika Nabi melintasi jalan di area ini, isteri Abu Lahab melempari beliau dengan ranting berduri yang membawa di lehernya. Lalu ranting-ranting berduri itu terjebak di kerudungnya. Seketika itu tanah bergerak menyeret Ummu Jamil ke depan hingga membuatnya bertabrakan dengan suami yang sedang berjalan di depannya. Keduanya pun tewas seketika. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang terkenal akan kebenciannya terhadap ajaran Islam. Namanya disebut dalam Al-Quran surat Al-Lahab yang merupakan pengutukan atasnya sebagai salah satu musuh Islam. Nama lengkapnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib dan dipanggilnya Abu Lahab atau bapa dari api yang berkobar. Karena pipinya selalu marah atau seperti terbakar. Istrinya adalah Ummu Jamil yang telah melahirkan 2 anak Utbah bin Abu Lahab dan Utaibah bin Abu Lahab. Abu Lahab adalah kakak Abdullah. Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad. Nama kecilnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Uzza merupakan nama sebuah berhala yang dipuja orang Quraisy. Dia dipanggil dengan sebutan Abu Lahab yang bila diartikan dalam bahasa Indonesia seperti Pak Menyala. Karena mukanya itu bagus, terang bersinar dan tampan. Istrinya adalah Arwa, saudara perempuan Abu Sufyan Sakhar bin Harb. Khalah atau bibi dari ibu. Dari Muawiyah. Arwa bergelar Ummu Jamil yang berarti ibu dari kecantikan. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul,
Hubungan Muhammad dengan Abu Lahab sangat baik. Dalam suatu riwayat, Abu Lahab sangat senang ketika menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ia memandangnya sebagai ganti adiknya yang meninggal di waktu muda. Abdullah atau ayah Muhammad, Abu Lahab sampai mengirimkan seseorang budak perempuannya yang muda, Tuaibah, untuk menyusukan Muhammad sebelum datang Halimatus Sa'diyah dari desa Bani Sa'ad. Anak Nabi Muhammad, Ruqayyah, menikah dengan anak Abu Lahab, Utaibah. Setelah Nabi Muhammad memulai dakwah menjadi utusan Allah, mulailah Abu Lahab menentang dengan keras. Ketika turun ayat 214 surat Asy-Syu'ara, dan beri peringatanlah kepada kaum kerabatmu yang terdekat. Nabi Muhammad keluar dari rumahnya menuju Bukit Safa. Dia berdiri dan menyeru. Orang-orang pun berkumpul. Beliau mengucapkan, "Kalau aku katakan kepada kamu bahawa musuh dengan kuda perangnya ada di balik bukit ini, adakah di antara kamu yang percaya?" Semua mempercayainya karena Nabi Muhammad dikenal jujur dan tidak pernah berdusta. Beliau teruskan perkataannya, "Sekarang aku beri peringatan kepadamu semuanya bahawa di hadapan saya ini azab Tuhan yang besar sedang mengancam kamu." Seluruh orang terdiam, namun tiba-tiba bersoraklah Abu Lahab, "Apa kamu mengumpulkan kami hanya untuk mengatakan itu? Celakalah engkau." Beberapa saat kemudian, turunlah surat-surat Abu Lahab. Nabi Muhammad sedang berdakwah di pasar Zilmajaz. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Niscaya kamu sekalian akan mendapat kemenangan." Banyak orang berkumpul mendengarkan Nabi Muhammad. Kemudian datanglah Abu Lahab dengan berkata, "Jangan kalian dengarkan dia. Dia telah khianat dengan agama nenek moyangnya. Dia adalah seorang pendusta." Utusan kabilah-kabilah Arab hendak menemui Nabi Muhammad di Mekah untuk meminta keterangan mengenai Islam. Mereka pun ditemui oleh Abu Lahab. Kalau orang itu bertanya tentang keponakannya itu, ia berkata, "Penipu, tukang sihir." Abu Lahab menyuruh anaknya Utaibah untuk menceraikan istrinya, Ruqayyah bin Muhammad. Akhirnya mereka bercerai. Nabi Muhammad menikahkan Ruqayyah dengan Utsman bin Affan. Abu Lahab tidak ikut serta dalam perang Badar. Ia hanya memberi ongkos orang lain untuk menggantikannya berperang. Setelah perang Badar selesai, Abu Lahab mendapat berita bahawa pasukan Mekah telah kalah dalam perang Badar. 70 orang tewas dan 70 orang tertawan. Ia meninggal setelah peristiwa tersebut. Isteri Abu Lahab disebut-sebut sebagai pembawa kayu bakar kerana suka menyebar fitnah. Kisah isteri Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Kisah isteri Abu Lahab tidak lepas dari kisah suaminya, iaitu Abu Lahab. Mereka berdua merupakan pasangan yang mendapat laknat dari Allah SWT atas perbuatan tercelanya. Isteri Abu Lahab bernama Ummu Jamil binti Har. Ia merupakan wanita yang memiliki akhlak yang sangat buruk. Bahkan di dalam Al-Quran ia mendapatkan gelar khusus, yakni Hammalah al-Hatab, yang artinya wanita pembawa kayu bakar. Ummu Jamil dan Abu Lahab adalah orang yang paling memusuhi Nabi SAW dan istrinya, Khadijah bin Khuwailid.
Gelar yang didapatkan Ummu Jamil disebabkan karena ia sangat memusuhi dan membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya bahkan sampai menyuruh kedua anak mereka, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan isteri mereka, Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Keduanya merupakan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku sejarah terlengkap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karya Abdurrahman bin Abdul Karim, diterangkan bahawa Abu Lahab dan isterinya merupakan tokoh Quraisy yang tidak pernah gencar untuk menyerang dan menghadang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah isteri Abu Lahab dan isterinya bahkan diabadikan di dalam Al-Quran surat Al-Lahab yang bunyinya artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan memasuki api yang bergejolak, api neraka. Begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Kisah istri Abu Lahab bawa kayu bakar diceritakan dalam sumber yang sama. Istri Abu Lahab sering memanggul kayu yang berduri dengan tali di lehernya dan diletakkan pada jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, dengan niat agar Nabi Muhammad bertancap duri tersebut apabila melewatinya. Lalu ia akan senang bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menginjak kayu berduri itu sampai terluka. Selain itu, ia juga suka mengadu domba dan memfitnah agar orang-orang Mekah membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia dijuluki sebagai pembawa kayu bakar karena dirinya yang suka membakar emosi, mengadu domba dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah pada Islam. Ajalnya tidak jauh dari apa yang sering Ummu Jamil lakukan. Ia meninggal karena tercekik tali yang sering digunakannya untuk membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kelak, ia akan disiksa juga dengan tali seperti yang telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Lahab sebelumnya, di mana tali tersebut terbuat dari api neraka Jahannam yang sangat panas. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya sangat menafsirkan surat Al-Lahab menyebutkan Ummu Jamil kelak akan memanggul kayu bakar, lalu melemparkannya kepada suaminya agar api yang membakarnya bertambah besar. Mujahid dan Arwah mengatakan makna yang dimaksud adalah api neraka. Mendengar dirinya dan suaminya akan diazab di neraka, Ummu Jamil langsung marah dan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil membawa segenggam batu. Saat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid dekat Kaabah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Selagi Ummu Jamil sudah berada di atas kepala keduanya, Allah Subhanahu wa taala menutupi pandangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ia tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar. Lalu ia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Ku dengar ia menyindirku." "Demi Allah Subhanahu wa taala, aku adalah seorang penyair wanita." "Demi Allah, ku dengar ia menyihirku. Andai kata aku melihatnya, tentu ku timpukkan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Lalu ia mengucapkan syair tersebut yang bunyinya, "Kami mungkir sekalipun ia membenci terhadap urusannya. Kami tiada sudi terhadap agamanya. Kami membenci. Setelah itu,
Ummu Jamil pun pergi meninggalkan keduanya. Abu Bakar lantas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan ia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Ia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Akhir tragis dua sejoli penentang Rasulullah mati bau busuk dan dijebloskan ke neraka. Berbeda dari paman Nabi lainnya, misalnya Hamzah atau Abu Talib yang begitu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab justru sebaliknya, sangat memusuhi Rasulullah. Kenapa disebut Abu Lahab? Konon karena mukanya selalu memerah seperti terbakar, tampak seperti orang yang marah. Berbeda dari paman Nabi yang lainnya, misalnya Hamzah atau Abu Talib yang begitu membela Nabi. Abu Lahab justru sebaliknya. Istri Abu Lahab bernama Arwa bin Harb bin Umayyah, yang merupakan salah satu penentang kuat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak berbeda dengan suaminya, istrinya juga terkenal begis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai aksi jahat dilakukan demi menggagalkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia menjadi rintangan yang berat karena masih terhitung keluarga dengan hubungan darah paling dekat. Kala itu, orang-orang kafir mulai memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu turun, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dan mengajak orang-orang kala itu meninggalkan berhala. Namun, dakwahnya mendapat penolakan dari banyak yang orang termasuk Abu Lahab dan istrinya. Pasangan ini mendukung perlawanan dan membantu menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cuma itu, Ummu Jamil mendesak putranya, Utbah dan Utaibah, untuk menceraikan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Utaibah menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ummu Kalsum, sedangkan Utbah menikahi Ruqayyah. Ummu Jamil juga sempat mengambil batu dan melemparkannya ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat menyakiti. Saking jahatnya, jejak kejahatan Abu Lahab dan istrinya sampai diabadikan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Lahab atau api yang bergejolak, berkobar. Banyak riwayat yang menyatakan wafatnya Abu Lahab dan istrinya. Disampaikan bahawa Abu Lahab meninggal setelah peristiwa Perang Badar, di mana dia terjangkit penyakit yang tidak diketahui jenisnya. Namun, Abu Lahab sendiri meyakini dia menderita bisul di perut atau juga kolera. Penyakit yang dideritanya menimbulkan bau tak sedap yang membuat siapapun enggan mendekatinya. Sedangkan istrinya, Ummu Jamil, mati saat duduk di atas batu di padang pasir dengan kalung di lehernya. Kalung tersebut dia berjanji menggunakan kalung itu didonasikan untuk menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Abu Lahab dan istrinya yang ditakdirkan masuk neraka. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab? Setiap Muslim tentu akrab dengan nama ini. Dia terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran yang dibawanya, Islam. Bahkan secara spesial, Abu Lahab dan istrinya tercantum di dalam Al-Quran sejak permulaan Islam disebarkan di tanah suci Mekah. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat Al-Lahab. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah pergi ke lembah Al-Bata dan menaiki bukitnya. Kemudian berteriak, "Wahai manusia,
"Datanglah kemari." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul di sekitar beliau. Kemudian beliau berkata, "Jika aku katakan kepada kalian semua bahwa ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang, apakah kalian mempercayaiku?" "Ya," sahut mereka yang berkumpul. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang dikirim kepada kalian semua sebelum datangnya azab yang sangat pedih." Salah seorang dari mereka, yaitu Abu Lahab, kemudian berkata, "Celakalah engkau Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua di sini?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Lahab. "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan keturunannya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala. Dan istrinya pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah. Nama panggilannya adalah Abu Utaibah. Dia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya yang terang dan menyala-nyala. Ibnu Mas'ud berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy kepada keimanan, lalu Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka aku akan melindungi diriku dari pedihnya azab pada hari kiamat nanti dengan hartaku dan anak-anakku." Padahal di dalam surat Abu Lahab Allah sudah menyebutkan yang artinya tidaklah berguna hartanya dan keturunannya. Abu Lahab meninggal karena penyakit. Ia tidak diikuti memerangi Nabi saat perang Badar karena sakitnya itu. Sepulangnya orang-orang kafir dari perang Badar dengan membawa kekalahan, sakitnya bertambah parah dan dia akhirnya meninggal dengan keadaan sakit yang mengerikan. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir, bahkan teman-teman dan keluarganya enggan mengurus jenazahnya karena keadaan sakitnya yang menjijikkan dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Inilah akhir hidup seorang musuh Allah. Selama 3 hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkan. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya, karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong dengan sebilah kayu sampai masuk lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh, warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Ia sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Sedangkan istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil yang artinya wanita yang cantik, tapi julukan ini tidak sesuai dengan perilakunya. Ia setali 3 uang dengan suaminya dalam hal memusuhi Nabi. Ia lebih tepat dinamai wanita jelek karena perilakunya yang sangat jelek. Seringkali pada malam hari ia memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang bisa dilalui Nabi. Sehingga bila Nabi lewat pada malam hari atau subuh, Nabi akan menginjak kayu yang berduri itu sehingga Nabi terluka. Ummu Jamil senang kalau Nabi terluka karena menginjak kayu berduri. Ummu Jamil juga suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Mekah membenci Nabi. Karena hal ini, ia dijuluki pembawa kayu bakar. Karena ia suka membakar emosi, mengadu domba dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah pada Islam. Saat membawa kayu,
Ia mengikatnya dan melilitnya sebagai talinya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukannya saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi. Perilaku buruk inilah yang akhirnya membawanya menemui ajalnya. Ummu Jamil meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Kelak di akhirat, ia akan disiksa juga dengan tali. Dinyatakan Allah bahwa di neraka, leher Ummu Jamil diikat dengan tali dari api neraka Jahannam. Hal-hal di atas diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Lahab, salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Surah ini menunjukkan mukjizat Al-Quran karena dengan tepat memprediksikan hal-hal yang belum terjadi dalam surat ini diturunkan.